Nggak ada sedikit pun usaha yang mampu kecuali dengan izin Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan beristighfar, minta ampun. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari kejelekan diri kita sendiri. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk maka enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa disesatkan maka akan enggak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, teman-teman semuanya, kita bersyukur mudah-mudahan Allah berkahi ruangan baru kita, dan teman-teman semuanya mudah-mudahan menambah rasa syukur kita ya atas karunia Allah di tengah krisis yang melanda sebagian besar perusahaan-perusahaan ya. Dan semua karena pertolongan Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Kita tambah rasa syukur kita dengan berkontribusi dan berkarya lebih optimal lagi gitu, teman-teman semuanya. Ya teman-teman, mudah-mudahan kalau orang di luar bisa memberikan satu hadiah untuk satu jenis-jenis kompetisi yang ya gitu-gitu aja, nggak ada bekasnya di akhirat, maka kalau kita mampu, kita dorong. Kan ini ilmu sampai akhirat kan? Ya, mudah-mudahan sampai akhirat. Maka kenapa kita nggak berlomba buat apa? Kasih kebaikan gitu buat teman-teman yang sudah berusaha. Dan sambil dilurusin niat ya, teman-teman belajar terus. Kadang ada hadiahnya, kadang enggak gitu. Kalau hadiah di dunia tuh kadang ada, kadang enggak, tapi di akhirat tuh udah pasti ada gitu. Itu yang harus teman-teman yakinin. Oke, teman-teman semuanya, kita bahas pendek singkat tentang surat Al-Kahfi ya. Dari ayat 32 kita lihat, mohon dibuka teman-teman biar kita bisa mendalami. Salah satu kisah ini kisah kedua yang Allah sampaikan melalui surat Al-Kahfi, dan ini sangat penting buat kita semuanya di dalam masa-masa saat ini dan ke depan ya. Berlanjut dari ayat yang kemarin saya bacakan di Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kita baca terjemahannya 32. Udah ketemu semuanya? Wadrib lahum, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang dia kafir, dia musyrik. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Allah, tapi nggak termaktub di dalam Quran ini maupun di hadis ini sumber-sumber apakah kisah ini tanggal berapa, tahun berapa gitu, terjadinya kapan ya. Tapi ini kisah yang memang nyata gitu, teman-teman semuanya, yang Allah sampaikan ya. Setiap kabar yang dikabarkan Quran udah pasti benar dan kita harus imani kebenarannya. Nah, ada dua orang, yang satunya dia kaya raya. Kita bisa lihat redaksionalnya. Dia punya dia punya kebun, ya. Kebun anggur. Bayangin ada kebun anggur, kemudian dikelilingi pohon kurma. Jadi batas pagarnya itu pohon kurma. Pohon kurma itu mahal, teman-teman. Ya. Pohon kurma mahal. Sampai lagi kalau udah pohon kurma yang berbuah. Kemudian apa? Di antara dua kebun diberikan apa? Sungai. Baca ayat 33-nya. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Bayangkan itu punya teman-teman semuanya. Ini orang berarti kan jago arsitek landscape ya. Ini orang punya ilmu gitu. Dia bikin dua kebun di antara apa? Sungai. Nggak mungkin kekurangan air. Ya. Kemudian dipagarinya bukan sama pagar bambu tapi pohon kurma. Dan ini kebunnya luas. Dan ini milik si kaya. Milik orang yang berlimpah hartanya. Kemudian di berikutnya, dan dia memiliki kekayaan besar, merujuk kepada orang kaya tadi. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, yang dia ikhlas, yang dia sabar ya. Ketika bercakap-cakap gimana?
Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Hartaku tuh lebih banyak dari hartamu. Dan followerku tuh lebih banyak. Itu kan ada follower tuh ya. Dan pengikutku lebih kuat. Maksudnya kalau sekarang follower Instagram, gue lebih banyak followernya. Subscribernya lebih oke nih. Ya, 10 juta gitu. Dia sombong kepada siapa? Temannya. Padahal ini kawan. Ini bukan musuh ya, ini kawan. Jadi ini kawan. Ayat 35-nya. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh. Kemudian mengatakan gimana? Ya Allah, ini kebun udah luas ya. Kaya, saya tuh kaya. Ini kayaknya nggak bakal binasa deh. Nggak bakal bangkrut deh ini kalau kita perusahaan gitu kan. Nggak bakal bangkrut. Zahda, bacanya Zahda atau Zara sih? Zara itu bacanya apa ya? Saya nggak tahu. Kata ada yang bilang Zahda. Ya, ada yang bilang Zara, nggak ngerti lah. Zara anak saya sih nomor 4. Nah, Zara itu stop produksi teman-teman semuanya. Ya, Airbnb dia bangun itu apa? Perusahaan berapa tahun, belasan tahun runtuh hanya dalam 6 bulan. Pizza Hut di Amerika hari ini tadi saya baca, saya tadi posting juga di Amerika udah mengajukan kebangkrutan, pailit, biar nggak kejar-kejar utang, biar diselamatin sama negara. Saham Pizza Hut di Indonesia langsung anjlok 7%. Sentimen negatif. Belum tutup. Cuma anjlok. Nah, kaitannya dengan ayat ini saya nggak bilang Pizza Hut sombong atau enggak, bukan itu. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita nikmati saat ini tuh bisa aja langsung apa? Bro. Hilang. Tapi di ayat ini pemilik kebun tersebut gimana? Sombong. Sombong sekali. Dalam hatinya dia bilang gimana? Kayaknya ini susah runtuhnya gitu. Itu kan udah terlalu besar lah gitu. Na'udzubillah. Kita lanjutin ayat 36. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan kalaupun datang, maka dia akan dapat pahala. Ini orang luar biasa ya. Jadi dia nggak percaya hari kiamat akan datang. Dan kalaupun datang dia yakin apa? Coba. Dia akan dibalas itu dengan sesuatu yang lebih baik. Padahal ada kesombongan dalam dirinya. Ayat berikutnya, nah, kawannya yang beriman, yang dia sabar, yang dia ridho akan ketetapan Allah, berkata kepadanya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani yang hina, ada yang hina saya tambahin, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Maksudnya sebenarnya apa? Diingetin, kita tuh dari sesuatu yang hina. Dari apa? Air mani. Yang dipancarkan, kemudian tumbuh jadi sem. Tapi dulunya tanah. Mau kaya, mau miskin, itu dulunya kita tanah. Diingetin sama kawannya baik. Masih ngingetin. Kemudian apa? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Yang miskin tadi, ya, yang biasa-biasa aja hidupnya, itu dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan ketetapan Allah dan dia ridho. Kemudian 39, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh semua ini atas kehendak Allah, semua ini bisa terwujud. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Kenapa sih kalian misalkan kalau di bahasa ini, kenapa kamu tuh nggak ngomong bahwa ini tuh dari Allah semuanya? Nggak ada sedikit pun usaha yang mampu kecuali dengan izin Allah. Kenapa kan bisa terlaksana semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia bisa lulus? La haula wala quwata illa billah. Bukan karena peranan kita. Ini karena Allah menitipkan kekuatan kepada kita untuk misalnya menjadi guru yang membuat siswa tersebut lebih pintar. Tetap ada ikhtiarnya. Cuma di dalam hati kita nggak boleh kita mengatakan apa? Ini tuh karena gue gitu. Coba nggak ada gue. Coba nggak ada Pak Danal. Coba nggak ada Mas Karim. Coba nggak ada Siva, nggak ada Irma, nggak ada Hani, nggak ada Windy. Itu kan godaan setan semuanya. Masuk ke dalam kita. Ini cuma karena saya nih. Pak Imung, ruangan ini alhamdulillah Pak Imung. Makasih banyak. Dan teman-teman yang lain bantuin ruangan ini. Untuk menyambut nanti setelah camp pada kesini udah lebih nyaman gitu teman-teman. Tapi ini bukan kita semuanya yang ngizinin. La haula wala quwata illa billah. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku
yang lebih baik dari kebunmu ini di mana? Surga nanti. Dan mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para itu penyangga maksudnya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan mendapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar, dialah pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Akhirnya sama Allah dia seperti Korun, dihancurkan itu kebunnya. Mudah gak bagi Allah? Mudah bagi Allah, teman-teman semuanya. Dan ini pentingnya tauhid. Pentingnya kita betul-betul menyandarkan apa yang terjadi dalam hidup kita itu ke atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini teman-teman semuanya itu cuma permainan peran aja. Ada yang peran jadi orang miskin, ditakdirkan memang miskin. Ada yang berperan jadi orang kaya, sandiwara aja. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini cuma permainan. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Cuma permainan. Dan yang kaya nanti bisa juga gugur. Dengan kekayaan kita bisa jadi baik gak? Bisa. Cuma dalam satu hadis, yang miskin itu pasti masuk lebih dulu 500 tahun dibandingkan dengan yang kaya. Duluan masuk surga. Kenapa? Karena yang kaya udah menikmati di dunia ini. AC. Teman-teman semuanya, mereka yang kerja di luar, ya, bisa jadi masuk surganya lebih dulu dari kita semuanya. Mereka yang ada di jalan, yang ikhlas karena Allah SWT, mereka berjualan, dia harus manggul dari rumahnya gitu. Teman-teman mungkin sering pulang malam, tapi teman-teman pasti temukan tukang sampah yang malam itu baru apa? Ambil. Atau ketika teman berangkat pagi, teman-teman juga temukan pasukan orangnya yang mungkin setiap hari ngebersihin jalan. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang lebih mulia derajatnya. Dalam surat Al-Fajr, فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ Rabbi akraman. Maksudnya apa, Mas Aldi? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Ada sebagian dari kita yang mengatakan bahwa ketika diberi nikmat, fa yaqulu Rabbi akraman, Allah lagi memuliakan kita. Kita lagi diberi nikmat sama Allah. Alhamdulillah. Lantai baru, suasana baru, lebih nyaman nggak? Kemudian ada nih setan bisikinnya gimana sih? Ya Allah, saya tuh lagi dimuliakan. Ya Allah sayang banget sama saya nih. Kalau Allah sayang, iya betul. Tapi apakah dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita saat ini berarti kita lagi dimuliakan? Belum tentu. Kalau kenyamanan ini ngebuat teman-teman jarang sujud, ya, atau malah lebih sering tidur di musola ini dibandingin sujud di musola ini, berarti apa? Bukan dimuliakan, malah semakin apa? Dijauhkan. Ayat berikutnya, amma idza mabtalahu apa? Faqadaru alaihi rizqo, dan kalau dibatasin rizkinya, fayaqulu Rabbi ahanan. Ada sebagian lagi berkata kalau lagi dibatasi sempit nih, ya Allah Pak, susah banget nih nyari closingan gitu ya, atau gaji misalkan lagi terpotong setengahnya, atau bahkan dipecat gitu teman. Kemudian Allah dia mengatakan apa? Fayaqulu Rabbi ahanan, artinya apa? Ya Allah, Allah lagi ngapain? Menghinakanku. Kebayang ya? Jadi yang ketika dikasih kemuliaan, menurut pandangan mata manusia, dia bilang lagi dimuliakan. Barangkali ketika dikasih kesempitan, dia berkata apa? Allah lagi nggak sayang. Nah, Allah bantah, kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan begitu manusia, nggak begitu rumusannya. Itu cuma apa? Ujian. Itu ujian. Peranan aja. Dan itu teman-teman semuanya, jadi kisah dalam surat ini menggambarkan peranan. Ya, ada yang berperan sebagai orang kaya, dimapankan di dunia. Ada yang berperan sebagai orang miskin, sederhana. Dua-duanya baik ketika yang kaya bersyukur dan yang miskin bersabar. Allahumma kfini, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Allahumma kfini bihalalik, an haramik. Bukan yang haram ya Allah. Yang haram jauh-jauh. Cukupkanlah aku dengan yang halal. Yang haram jauh-jauh ya Allah. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlik, dengan karuniamu ya Allah. Amman siwak, sehingga saya itu nggak minta-minta pada manusia ya Allah. Itu doa. Indah nggak doanya?
Indah Mas Fari? Itu doa kaya raya. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlik amman siwa. PR minggu depan. Teman-teman, terakhir saya ingin sampaikan. Salah satu faedah sholat qabla subuh, itu apa? Dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Salah satu faedah qabla subuh, itu dunia itu dijadikan rendah di mata kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga dia jadi apa? Lebih baik dari dunia dan karena dia memandang dunia itu apa? Rendah. Bisa jadi fisiknya memang miskin, tapi dia pandang itu semua kekayaan itu sebagai yang rendah. Maksudnya rendah siapa? Dia lebih butuh ibadah sama Allah SWT. Kalaupun ada uang yang datang, dia duluin sedekah daripada hal-hal lain yang sifatnya tersier. Kaya nggak dia? Dapat dunia dan sisinya? Dapat. Padahal kebahagiaan ada di sholat malam. Padahal kebahagiaan ada di sedekah. Padahal kebahagiaan ada di mana, Sam? Menikah dengan wanita solehah. Benar, Sam. Ini penting. Buat yang masih jomblo ya, ini penting banget. Yang bikin rumah kita itu sejuk, indah itu bukan besarnya rumah. Bukan apa? AC itu bikin kedinginan. Ya. Tapi siapa? Istri yang solehah. Yang kalau dikasihnya sedikit, dia bilang, ya Mas, alhamdulillah. Kalau dikasih banyak, dia gunain berkebaikan. Dikasih sedikit, dia bersabar. Ya. Mungkin itu aja teman-teman semuanya.